Yang terhormat Direktur Keuangan Bapak Rudi Dharma selaku penanggung jawab Majelis Taklim Bank Papua. Yang terhormat Penasehat Pembina dan pengurus Majelis Taklim Bank Papua. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Taufikur Rahman Halim. Yang kami hormati keluarga besar Majelis Taklim Bank Papua yang berada di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bank Papua yang ke-55 tahun pada hari ini, Selasa 13 April 2021, yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Di hari pertama kita umat muslim menjalankan ibadah puasa, serta insya Allah akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, akan ada sambutan dari penanggung jawab Majelis Taklim Bank Papua. Yang ketiga, tauziah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Taufikur Rahman Halim, yang dilanjutkan dengan doa penutup dan akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama, serta dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah insya Allah. Tak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Dharma selaku penanggung jawab Majelis Taklim Bank Papua. Kepada Bapak kami persilakan. Ini ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Taufikur Rahman. Yang saya hormati beserta rombongan. Yang saya hormati rekan-rekan Majelis Taklim Bank Papua. Puji syukur kita sampaikan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi umur panjang, masih bisa ketemu dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah. Dalam kesempatan ini juga pada hari ini Bank Papua merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Jadi persis bersamaan, memang sengaja kita buat pada saat hari ulang tahun, bersamaan dengan Majelis Taklim juga melakukan buka bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita semua diberikan ilmu yang barokah, kebahagiaan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, dan tentu saja bagi semua pegawai Bank Papua. Dan ini mungkin saya tidak tahu Pak Ustadz, apakah ini merupakan pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan, karena nanti sudah diputuskan oleh RUPS akan ada pengganti saya, yang sebetulnya saya ini sudah berakhir pada tanggal 6 Maret 2021. Tetapi sambil menunggu pengganti saya lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka sementara saya diperpanjang. Tetapi saya berharap walaupun saya sudah tidak lagi di Bank Papua, digantikan oleh yang lain,
mudah-mudahan Majelis Taklim Bank Papua ini tetap eksis dan malah kami berharap lebih berkembang lagi. Ya, sekalipun kita sadar bahwa dalam kondisi Bank Papua ini terkena pandemi COVID, kita tetap lakukan kegiatan-kegiatan, ya, walaupun mungkin hanya melalui webinar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah pada sore hari ini kepada seluruh insan Bank Papua, terutama yang Muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu tauziah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Taufikur Rahman Halim. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik. Dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Penanggung Jawab Majelis Taklim Bank Papua, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Bank Papua beserta dengan jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, as-saimin, as-saimat, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini di sore hari ini, hari yang pertama di bulan suci Ramadan, kita masih bisa sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kekuatan. Terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di bulan suci Ramadan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, sehingga kita bisa istiqamah untuk menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat disertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan keharibaan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi yang maya pada ini, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan kebesaran kita semua, yaitu kebesaran umatnya Nabi. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan kebesarannya baginda Rasulullah. Dan bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan kebesaran umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Bahwa ternyata umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena ada satu bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulan kebesarannya, yaitu adalah bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum bagi kita semua untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, jadikanlah bulan Ramadan ini kesempatan untuk selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila telah datang malam pertama bulan suci Ramadan, tadi malam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita semua. Apa seruannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu.
Siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka aku akan lebih-lebih mencintainya pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memohon ampun kepada aku, kata Allah, maka aku akan mengampuni segala dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu amalan yang sangat bagus kita laksanakan sebagai salah satu amalan bagaimana caranya supaya kita punya dosa-dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Betul. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi manusia itu memang ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan suatu perbuatan yang salah, itulah manusia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang suci dari dosa-dosanya. Ya, karena kita ini tiap hari melakukan yang namanya dosa. Ya, hampir semua organ-organ tubuh kita, anggota tubuh kita ini itu melakukan yang namanya dosa. Seperti tangan mungkin tiap hari melakukan dosa, betul? Ya. Kaki juga mungkin tiap hari melakukan yang namanya dosa. Ya, telinga mungkin juga tiap hari melakukan dosa. Mata, oh sering, apalagi laki-laki, paling banyak dosanya di matanya. Tapi bukan laki-laki sini, Pak ya. Ya, laki-laki sana jauh, Pak. Tapi mungkin pindahan dari sini juga. Nah, jadi ternyata laki-laki itu paling banyak menampung dosa itu di matanya, Pak. Kenapa? Karena laki-laki itu ternyata senang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, tapi ada caranya supaya tidak berdosa, Pak. Caranya seperti bagaimana? Kalau lihat sesuatu itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja, ya, kita ucapkan cepat istighfar kemudian palingkan pandangan kita, insya Allah tidak berdosa, Pak. Yang salah kalau lihat sesuatu itu tanpa sengaja, kemudian kita ucapkan istighfar, tapi lihat terus, itu yang salah. Ucapkan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian roba lagi ucapannya, alhamdulillah. Itu yang salah itu. Itu yang banyak itu, ya itu yang berdosa itu, Pak. Nah, itu yang berdosa itu. Ya, mulut juga tiap hari melakukan dosa, betul? Ya, tiap hari melakukan dosa. Apalagi perempuan paling banyak dosanya di mulutnya, Pak. Mohon maaf, Bu ya. Bukan perempuan di sini, bukan perempuan di sini, bukan. Perempuan di sana jauh ya. Dan mungkin pindahan dari sini juga. Mohon maaf karena saya punya istri juga perempuan. Ya, jadi laki-laki itu paling banyak dosanya di matanya. Kenapa? Karena ternyata laki-laki itu, Bu, itu dia punya keranjang. Keranjangnya ada di matanya, namanya mata keranjang. Nah, Ibu yang bilang itu. Kalau perempuan itu paling banyak dosanya di mulutnya karena ternyata perempuan itu Pak punya ember. Embernya ada di mulutnya, namanya mulut ember. Ah, Bapak yang bilang. Dan memang kalau kita mau melihat, Pak, antara ya namanya neneknya laki-laki dan namanya neneknya perempuan itu memang jelas. Coba kita lihat namanya neneknya laki-laki. Nabi yang pertama, siapa Nabi pertama? Nabi Adam. Ya kan? Istrinya Nabi Adam, siapa namanya? Nenek kita. Ya, Siti Hawa. Ketika kita menyebut namanya Adam dengan Hawa, memang sudah jelas. Kalau Adam itu ketika kita menyebut, maka mulut ini akan tertutup. Adam. Berarti apa? Laki-laki itu memang tidak banyak bicara. Ya, beda dengan perempuan ketika kita sebut nama neneknya. Coba sebut nama neneknya perempuan. Hawa. Memang terbuka mulutnya. Dan memang kodratnya seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan heran kalau ada perempuan itu banyak bicara, karena memang kodratnya seperti itu. Ya, dan memang paling banyak mendatangkan dosa itu di mulutnya. Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diajak oleh Jibril alaihissalam pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, diajak melihat gambaran isinya surga dan neraka. Gambarannya, Pak, bahwa beginilah nanti isinya surga, beginilah nanti isinya neraka. Dilihat gambaran isinya neraka, ternyata penghuninya paling banyak diantaranya yaitu adalah perempuan. Karena salah satu yang membuat dia seperti itu yaitu adalah lisan atau mulutnya. Tapi mudah-mudahan bukan perempuan yang ada di sekitar kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi kalau duduk di sumur, Pak, mencuci sesama perempuan, kucek pakaian, ya goyang tangannya, goyang juga biasa mulutnya, Pak.
Ya biasa lebih berbusa mulutnya daripada busanya sabunnya. Ikut bermajelis taklim, ikut tablik akbar, biasa masih berdosa Pak. Dosanya di mana? Biasa kue lagi yang dicela Pak. Ya. Ataukah pakainya temannya yang dicela. Dia bilang apa? Coba lihat jilbabnya itu dengan bajunya, tidak serasinya kulihat luar biasa. Seperti bendera umbul-umbul. Padahal ini acara pengajian bukan 17 Agustus. Dia pulang dari pengajian berdosa lagi, makanan gue lagi dicela. Dia bilang apa? Coba lihat tadi jalan koteknya, kayaknya isinya basi-basi. Padahal 9 biji dia makan Pak. Kalau orang Makassar mengatakan tanran balala, sudah dicela makanan Pak, tapi banyak dimakan. Nah ini orang berdosa ini. Ya, hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu amalan yang sangat bagus kita laksanakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yaitu adalah dengan memperbanyak melaksanakan salat sunat taubat. Jadi kalau bisa tiap hari kita melaksanakan sunat taubat. Kalau saya pribadi melaksanakan sunat taubat itu satu kali siang, 1 kali malam. Sebagai amalan supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita perbuat insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lafaz dan niat usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Kita takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram kita baca yaitu adalah doa iftitah. Sudah baca doa iftitah baru kita membaca suratul Fatihah, sudah baca Al-Fatihah baru kita membaca suratul Nasr. Suratul Nasr itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Suratul Nasr. Kalau ada yang tahu ada hadiahnya. Naik haji bagi yang mampu. Ya, suratul Nasr itu izaja. Nah, izaja. Ya, kenapa izaja? Kita baca karena izaja ini adalah surah yang menceritakan tentang taubat. Di akhir surah izaja dikatakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi bagus kalau kita melaksanakan sunat taubat, kita juga membaca surah yang berkaitan tentang taubat. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak hafal izaja atau tidak lancar izaja? Apakah boleh membaca surah lain? Boleh. Surah apa? Inna atayna Ustaz, apakah boleh? Boleh. Karena memang Inna Atena itu Pak surah andalannya ibu-ibu. Iya, kalau Pak Imam ambil Inna Atena, gembira ibu-ibu di belakang. Kenapa? Katanya cepat selesai Ustaz. Apalagi kalau berjamaah dengan suaminya di rumah Pak. Suaminya baca Inna Atena, gembira istrinya di belakang. Suaminya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Maka istrinya di belakang bilang di dalam hatinya alhamdulillah. Fasalli li rabbika wan nahar. Karena kebetulan suaminya ini barusan jadi imam Pak. Karena kemarin waktu Covid itu Pak, waktu dilarang ke masjid kan banyak imam-imam baru bermunculan itu Pak. Ya pokoknya yang tidak biasa jadi imam harus jadi imam di rumahnya. Kalau tidak jadi imam tidak bisa kita sembahyang. Karena kebetulan suaminya barusan jadi imam, dia tidak dapat sambungannya ayat ketiga ini Pak. Dia baca inna, terdiam sejenak. Dia bilang dalam hatinya inna apa ini? Karena banyak inna di dalam Al-Quran. Dia ulang kembali lagi inna, belum dapat sambungannya. Masih terdiam sejenak. Dia ulang ketiga kalinya inna, tidak dapat lagi sambungannya. Kebetulan ada anaknya ikut sholat. Dan kebetulan anaknya mengaji TPG juga. Tapi anaknya salah sambung. Dia tidak sambung inna sya'nya kawala betar, tapi anaknya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nawalas orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah kemudian kita membaca suratul Ikhlas 3 kali. Kenapa surah Ikhlas? Karena ternyata taubat itu harus dibarengi dengan ayam kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, kita memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi istighfar itu macam-macam. Ada istighfar pendek, ada istighfar sedang, ada istighfar panjang. Istighfar itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu paling pendek itu. Ada lagi agak panjang sedikit. Astaghfirullahalazim. Ditambah azim. Ya, ada lagi agak lebih panjang. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ada lagi agak lebih panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mau baca yang panjang bagus. Ya kan? Mau baca agak lebih pendeknya lagi astaghfirullah wa atubu ilaihi juga bagus. Mau panjang astaghfirullahalazim juga bagus. Mau baca paling pendek astagfirullah juga bagus, tapi jangan dikasih lebih pendek lagi. Dari kata astaghfirullah dikasih pendek lagi menjadi astaga.
Ya, karena ada orang sering bilang astaga, ya kan? Jangan sering bilang astaga. Bilang astagfirullah, kasih terus, kasih Allah di belakangnya. Astagfirullah. Jangan astaga. Coba kalau kita setiap selesai salat, baik itu salat sunat maupun salat wajib, sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama yang kita bacakan istighfar, betul? Astagfirullah, astagfirullah. Paling pendeknya kita baca. Boleh juga panjang, astagfirullahalazim. Mau agak lebih panjang lagi juga boleh, silahkan. Ya, kita membaca istighfar. Setiap selesai melaksanakan salat, ucapkan istighfar, baca istighfar itu. Kenapa baca istighfar? Karena tidak menutup kemungkinan ketika kita melaksanakan ibadah salat, mungkin ada saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Ya, mungkin ada salah dari segi bacaan, mungkin ada salah dari segi gerakan, mungkin ada kita mengganggu orang ketika kita melaksanakan salat. Dan tidak menutup kemungkinan. Makanya setiap selesai salat, maka kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Namun pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak terlalu berpanjang lebar karena ada pantun mengatakan ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan langsung berdoa, Pak. Iya, langsung berdoa. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah doa ini akan dipimpin oleh sahabat saya Ustadz Fuad Hasan sekaligus mendoakan ulang tahun Bank Papua yang ke-55. Fadhal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita di hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Bank Papua, hari ulang tahun Bank Papua yang ke-55 ini mendapatkan berkah dan amin ya Allah. Amin. Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jaya ke depannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im. Amin ya Allah. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhi wa azimi sultani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahhil ajsadana wa akthir amwalana wa ahsin akhlaqana wa habibna lin-nasi ajma'in wa habibna lin-nasi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bi khusus li hajati Bank Papua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar
Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan burung iriang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Susu sapi, susu beruang, susu ultra, susu dengkau, itulah nama-nama susu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah membawakan tausiah di sore hari ini beserta dengan doa penutup. Dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita lebih meningkatkan ibadah kita dan kita sambut Ramadan dengan penuh iman dan takwa. Amin. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun Bank Papua yang ke-55 tahun, semoga Bank Papua semakin berjaya, unggul, dan kita sebagai kaum Bank Papua selalu menjaga tali silaturahmi secara kita dan kepada seluruh insan Bank Papua, serta bersama-sama membangun tanah Papua yang lebih baik lagi. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mengucapkan komitmen Bank Papua membangun tanah Bank Papua. Bank Papua, Bangun tanah Papua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa sebentar lagi. Semoga bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz beserta rombongan atas kedatangan di sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan secara virtual dan yang telah berada di tempat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya kita turun ke bawah ya. Ya, lanjut Pak Ustaz ke bawah. Nah itu tadi di itu dulu ya. Oh iya, siapa Pak? Silakan. Oh Pak Ustaz, mari. Banyak dari sini. Jalan. Banyak mana sih? Oh, sudah tahu Pak. Oh, nggak ada kartu. Nggak ada ininya ini. Nggak ada pinggir. Sudah. Yang berpuasa diterima. Iya. Oh iya. Bapak, sudah selesai Pak, sudah mau buka ini Pak. Sudah pada turun Pak. Puasa Pak. Selamat berbuka, selamat berpuasa Pak Andri. Belum buka Pak.